Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Nah, saudara, pada saat sakit, ya perutnya sakit, lambungnya sakit, makanlah bubur oat ya atau havermut yang dimasak dengan halus. Oat ini akan memberikan efek penyembuhan pada lapisan mukosa. Yang lainnya, saudara, ada sayuran okra. Ya, sayuran okra ini akan memberikan efek penyembuhan pada lapisan mukosa lambung. Okra itu harus dimakan bersama dengan lendir yang tercipta saat dimasak. Kalau saudara masak, ada lendir-lendirnya ya. Itu semua dimakan bersamaan. Berikutnya, saudara, buah sirikaya. Ya, buah sirikaya dapat menetralisir kelebihan asam lambung dan memberikan efek penyembuhan juga. Ya, berikutnya buah yang baik adalah apel, kemudian daun seledri dan buah-buah berries. Ini semuanya baik untuk sakit mah. Lalu ada satu minyak namanya lemak tidak jenuh ya, yang berasal dari olive oil yang berkualitas ya, bukan olive oil yang abal-abal. Yang berkualitas itu mengandung polifenol yang bermanfaat untuk mencegah perkembangan dari bakteri Helicobacter ini. Selanjutnya, saudara, buah alpukat ya, ini juga makanan yang baik bagi penderita sakit mah, tapi tentu jangan dimakan bersama dengan susu, coklat, dan gula ya. Nah, saudara, berikutnya ada flaxseed. Karena flaxseed mengandung asam lemak ALA yang sangat tinggi, ini sangat baik untuk mencegah kelebihan asam lambung dan mencegah peradangan. Seratnya sangat bagus juga, saudara. Nah, flaxseed ini tentu harus digiling terlebih dahulu ya, yang halus, dicampur di minuman atau makanan yang berair supaya dia lebih lembut sedikit. Dan dikonsumsi sekitar 2-3 sendok sehari ya, setelah dicampur dengan air. Nah, saudara, untuk gastritis maupun borok, lambung atau sakit mah ini, minum air bening itu penting sekali. Saudara harus minum yang banyak, usahakan minum sehari 10 gelas atau lebih. Nah, saudara, yang baik lagi adalah sering-sering makan makanan yang mengandung probiotik ya, seperti kefir, yogurt yang vegan, dan makanan probiotik lainnya yang sering saya sampaikan. Selanjutnya, saudara, air kelapa adalah minuman yang sangat baik juga bagi penderita sakit mah. Bukan hanya airnya yang bermanfaat, tapi daging kelapanya juga sangat baik ya. Kelapa itu kan kita tahu itu adalah antibakteri, antivirus, dan anti jamur yang sangat baik. Jadi boleh saudara sering minum. Nah, itu adalah makanan-makanan yang baik, tapi ada juga yang harus dihindari kalau saudara punya sakit mah. Pertama, hindari kopi dalam segala bentuk, apakah kopi biasa maupun yang decaf, itu harus dihindari karena akan meningkatkan produksi asam lambung dan memperlambat proses penyembuhan kalau saudara sakit mah. Kemudian hindari sama sekali alkohol ya dalam segala bentuk, mau bir, mau wine, dan lain-lainnya itu karena memicu terjadinya sakit mah. Dan sehubungan dengan alkohol, gula pasir yang dimakan berlebihan itu juga memiliki efek yang sama. Jadi yang manis-manis yang mengandung gula yang banyak itu harus dihindari juga. Berikutnya, saudara, yang harus dihindari lagi adalah purin yang tinggi pada daging, terutama pada bagian jeroannya ya, itu akan memicu terbentuknya penyakit mah ini.
Dan yang terutama sangat harus dihindari lagi adalah daging dari binatang laut yang bercangkang seperti udang, kepiting, cumi, dan lain sebagainya. Ini bisa menyebabkan iritasi dan peradangan yang berlebihan. Saudara, susu sapi terutama jika diminum berlebihan itu akan meningkatkan sakit mah, atau kalau saudara sudah punya sakit mah itu akan lebih sering kambuh ya kalau saudara banyak minum susu sapi ini. Dan kalau memang sakit itu juga sembuhnya jadi lebih lama. Jadi jangan percaya dengan nasihat yang sudah lama yang mengatakan bahwa minum susu sapi baik untuk sakit mah. Selanjutnya saudara, bumbu yang pedas itu akan meningkatkan produksi asam lambung dan akan membuat komplikasi penyembuhan ya. Efeknya mirip dengan penggunaan aspirin. Jadi saudara hindari, kalau saudara ada mah, hindari yang pedas-pedas yang bersifat iritasi bagi lambung. Jadi yang saudara harus hindari itu lada putih, lada hitam, cabai, dan sebagainya ya, kalau sedang sakit. Kalau tidak ya tentu tidak apa-apa. Nah, berikutnya saudara, kalau pada saat sedang sakit tentu jangan makan nanas katanya ya, itu kan iritasi. Sebetulnya nggak demikian ya. Nanas itu mengandung bromelain ya. Ini adalah obat anti radang yang sangat baik. Cuman ada syarat, maka nanas ini saudara harus makan pada saat perut kosong. Karena kalau dimakan bersama dengan makanan yang lain, khasiat anti radang dari bromelain ini akan hilang. Jadi kalau saudara mau mendapatkan anti radangnya, saudara harus makan nanas dalam keadaan perut kosong. Kemudian selanjutnya saudara, untuk sementara saudara juga hindarilah makanan yang mengandung gluten, karena makanan mengandung gluten ini akan merusak dinding pencernaan juga. Yang banyak mengandung gluten diantaranya itu ada tepung terigu ya, dalam bentuk roti, mie, kue-kue, dan lain sebagainya. Dan sebagai pengganti dari tepung gluten, saudara bisa menggunakan tepung beras, quinoa, millet, oat, buckwheat, dan lain sebagainya. Saudara juga bisa menggunakan ubi, labu, kentang sebagai pengganti ya, dikukus lalu dihancurkan. Ya, demikian saudara tips kali ini mengenai sakit mah. Semoga ini bermanfaat. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.